Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar komunikan? Kembali lagi di Kompos KPI Suka Podcast. Oke, di pertemuan kita kali ini kita kedatangan narasumber ini yang mungkin familiar begitu ya buat kita. Yang pertama ada Mas Sinung Restandi. Assalamualaikum Mas Sinung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Sinung kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan satu lagi, ini dosen baru di KPI UN Sunan Kalijaga, Mas Diyaudin. Assalamualaikum Mas Diyaudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nitra. Sehat juga kabarnya? Alhamdulillah bisa walafiat. Alhamdulillah. Ini wajahnya ini segar gitu Ya ya. berseri-seri ya, kayak pemuda usia 19 plus Mas. Iya benar. Saya lihatnya Mas Dia itu cerah banget. Iya. Karena deket lampu. Oh gitu ya. Nah itu. Nah ini menarik. Oke. Menarik, iya. Oke, jadi pembahasan kita hari ini tidak begitu berat begitu ya, yang ringan-ringan saja. Tapi ketika dilakukan, diimplementasikan itu sulit. Bersyukur nikmat tak terukur. Ini bersyukur ini mudah sekali dilakukan ketika sesuai dengan ekspektasi. Tapi ketika di luar dari ekspektasi ini apa ya, rasanya itu seperti aduh, berat banget, hanya ringan di mulut saja, tapi sekali ketika dia. Nah sebenarnya memaknai syukur ini bagaimana sih, dimulai dari Mas Sinung terlebih dahulu. Saya dulu ini. Iya, Ya senior lah senior. Oh. Lebih senior daripada kita ya. Betul. Jangan bilang lebih tua loh ya. Itu makna tersirat. Tapi tua itu kan hanya urusan angka. Iya, urusan angka. Yang penting kan semangatnya tempat 5, kan? Oke, ya kita syukuri. Lagi-lagi kita syukuri. Jadi syukur itu memang berat dan kita memang harus belajar. Kita memang harus belajar karena manusia itu kadang tidak bisa membagi mana ini kebutuhan dan kemudian mana ini hasrat. Kadang saya gini nih, saya butuhnya kan satu piring nasi sama lauk, terus sama minum air sudah cukup, udah kenyang. Tapi kadang kalau kita ada satu meja, itu hasrat kita itu pengen habisin tuh semuanya. Ada sate ya kan, ada buah mas, ada pisang, ada apel. Di hasrat kita itu ingin makan semuanya. Padahal hasrat dan kebutuhan itu harus ada ukuran. Karena kalau kita berlebihan itu juga akan tidak baik bagi kita. Nah syukur itu butuh proses, butuh kebiasaan, butuh ikhtiar, butuh belajar, dan butuh untuk membiasakan diri. Gitu. Kalau Mas Dia bagaimana? Kalau saya sebenarnya syukur itu konsepnya adalah kita mau menerima apapun yang kita dapatkan. Jadi ketika kita memperoleh satu kenikmatan misalnya, maka harusnya kita harus bersyukur apapun itu. Sebenarnya makna antara kebutuhan dan hasrat seperti yang dikatakan Pak Sinung tadi sebenarnya beda tipis. Terkadang kita ini lupa bahwa hidup itu sebenarnya tidak se ekstrim atau semau kita. Kita memiliki batasan-batasan di mana ada satu hal yang bisa diakses dan ada hal yang tidak bisa diakses. Nah, ketidakmampuan kita untuk mengakses satu peristiwa itu biasanya menimbulkan atau membuat kita nggak bersyukur tadi. Harusnya apapun yang kita dapatkan, baik itu nikmat, bahkan mungkin kesengsaraan gitu ya, harusnya kita tetap bersyukur gitu. Karena pada dasarnya segala sesuatu itu kalau kita kembalikan kepada hati kita, itu pasti akan ada maknanya suatu saat nanti. Karena Allah itu menciptakan atau memberikan satu pelajaran kepada kita di momen yang tepat. Itu kira-kira syukur. Apapun yang terjadi harus bersyukur. Nah, dari pemaparan Mas Diyaudin dan juga Mas Sinung tadi nih ya, timbul pertanyaan baru nih. Bagaimana sih tingkatan dari syukur itu? Apakah ada tingkatannya atau syukur itu ya hanya bersyukur gitu? Nah itu Mas Dia dulu kayaknya. Kalau tingkatan syukur tentunya yang pertama kata Mas Sinung tadi harus belajar karena syukur ini nggak tiba-tiba. Kita terkadang ngomong kita syukur tapi
syukur dan syukur itu berbeda ya. Ya. Kalau misalnya Mas Nung dapat musibah, syukur gitu kan maknanya berbeda lagi. Penekanannya Iya, syukur bukan syukur. berbeda. Dia menikmati kayaknya. Kalau ngomong syukur itu kan ke matanya melirik semua orang, tapi kalau Kalau syukur syukur itu gitu, matanya tajam ke saya. Kayaknya menikmati kesengsaraan saya. syukur gitu ya. Jadi lagi-lagi kita kembali lagi ke topik bahwa syukur itu harus dilatih, Ya, betul. karena ya prosesnya sangat panjang, sangat mudah untuk diucapkan tetapi susah sekali untuk dilaksanakan. Karena itu saya selalu menekankan bahwa mari kita sama-sama belajar untuk menyukuri nikmat ataupun bahkan sebuah kesengsaraan yang kita dapatkan. Kita harus benar-benar bersyukur, karena konsepnya adalah ketika kita mampu bersyukur terhadap apapun yang menimpa diri kita, maka kita akan menemukan jalan keluar terhadap masalah yang kita peroleh tadi. Itu kira-kira menurut saya. Kalau saya tuh ya, ini kayak sekaligus curhat gitu ya. Kadangkala itu bersyukur, saya tuh bersyukur, ya udah, mudah-mudahan saya harus bersyukur, mudah-mudahan Allah melimpahkan nikmat yang lebih daripada ini. Tapi suatu ketika saya bersyukur, kok ada tapinya gitu. Tapi kok gini gitu. Tapi kok gini, jadi syukurnya tuh kayak kurang maksimal gitu loh. Nah, ini semestinya ada saran gak sih kalau dari komunikan juga yang mengalami seperti saya gitu, bersyukur tapi ada tanda kutip tapi Tapinya. gitu. Iya. Mas Sinung bagaimana? Ya, saya bilang dari awal tadi, syukur itu sulit. Syukur itu memang sulit, tapi harus kita biasakan. Karena kita itu selama menjadi manusia itu kan kita tidak terlepas dari jasadiah kan. Betul. Kita kan ruh dan jasad kita kan masih melekat, sehingga mau nggak mau kita masih punya hasrat, kita masih punya kebutuhan. Kita kadang kalau ke toko itu Mbak Nitra lihat baju bagus juga pengen, bener nggak? Iya, Jujur bener banget. nggak? Iya kan? Apalagi Mm-mm. mendekati hari raya gitu. Ah, Aduh. iya nih, bener. Iya, Kalau benar. pengen punya uang banyak, bisa memberi orang lain kan Iya. gitu. Nah, artinya seperti ini. Saya ngelatihnya itu juga berlatih sedikit-sedikit bahwa tidak ada apapun yang kita miliki di dunia ini. Semua itu amanah dan pemberian. Maka kita harus jaga, dan kalaupun itu diambil, kita yakin bahwa itu adalah keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poinnya di situ. Quote-nya di situ. Bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang kita miliki. Semua itu amanah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika suatu saat diambil, maka itu adalah keputusan yang terbaik bagi kita, keputusan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena contoh sederhananya, Waliullah pernah berkata, kita memiliki beras 10 ton, yang kita makan cuma 1 piring. Yang kita makan cuma 1 piring. Kadang ada pengusaha yang sukses kemudian bangkrut, gila, stres. Karena dia merasa 10 ton itu miliknya, padahal 10 ton itu amanah yang diberikan kepadanya, dan kapanpun detik, kapanpun menit, berapapun itu bisa diambil oleh yang memiliki. Termasuk setiap detik dalam hidup kita ke depan, kita kan nggak tahu kita akan jadi seperti apa. Maka sebenarnya dengan syukur, ikhtiar, itu kita akan mampu untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan religius. Jadi kita punya rumah besar dengan puluhan kamar, itu yang kita tiduri ya cuma 1 kamar. Iya kan? Kita nggak mungkin tidur jam 1 malam tidur di kamar ini, terus jam 3 pindah ke kamar ini, kan juga ribet kan? Maka sebenarnya yang kita syukuri itu yang mana? Jadi quote yang berikutnya itu bukan berapa yang kita miliki, bukan berapa yang kita miliki, bukan berapa yang kita punya, tapi seberapa besar yang bisa kita syukuri. Wih, keren. Iya kan? Subhanallah. Nah, jadi kayak penjual helm itu yang dipakai ya helmnya ya cuma 1. Nggak mungkin penjual helm semua helm dipakai, kan nggak mungkin. Bahkan penjual sate kadang kalau dia keadaannya sakit, kolesterol atau asam urat, dia juga nggak bisa makan sate. Artinya ya udahlah, yang ada hari ini kita syukuri.
Kalaupun kita punya cita-cita harapan ke depan ya kita berdoa, kita ikhtiar. Kalau belum kita dapatin ya syukur, mungkin ini yang terbaik bagi kita. Ya sederhananya seperti itu dan saya pun juga masih belajar. Begitu Mbak Nita. Kalau manusia tuh boleh nggak sih punya keinginan? Keinginan Mas Dia kayaknya gimana? Ya sangat boleh. Tapi intinya gini, saya hanya ingin mempertegas dua garis yang sebenarnya mirip tapi berbeda. Gimana nih, menarik nih. Yang pertama, faktor kebutuhan dan keinginan. Ada kebutuhan dan ada keinginan. Apa yang dijelaskan oleh Mas Inung tadi itu, kalau kita ngomong kebutuhan, kita kan tidur hanya butuh satu tempat tidur. Kita makan, satu kali makan, satu porsi hanya butuh satu piring. Itu pun mangap-mangap dari bahasa Jawa. Iya, soalnya makan nggak mangap juga nggak bisa gitu. Jadi kita hanya butuh satu piring. Tetapi hasrat kita atau keinginan kita itu kadang melebihi atau melampaui dari kebutuhan kita. Bahkan sebenarnya Al-Quran pun jauh-jauh hari sudah memesankan ini, bahwa jangan berlebih-lebihan. Kita harus mampu menahan dan membedakan antara mana sih sebenarnya porsi kebutuhan dan mana sih sebenarnya porsi keinginan. Nah, harusnya kalau kita sudah mampu membedakan antara dua garis yang sebenarnya berbeda tapi bersinggungan ini, harusnya kita mampu nih bersyukur. Oh, ternyata saya ini butuhnya dalam sehari misalnya saya butuh hanya menutup aurat misalnya, pakaian saya ini, butuh saya ini. Tapi karena kita ingin, Mbak Nitra mungkin ingin dipandang orang lebih bagus, dipandang lebih cantik, Mas Inung juga gitu, berdandan agar lebih bagus dan sebagainya, maka kita yang nggak jadi bersyukur tadi, kita jadi ternyata kok hanya sekian ya, kata Mbak Nitra tadi, saya sebenarnya pengen bersyukur, ada tapinya. Lah tapi ini sebenarnya sudah berada pada porsi keinginan, bukan kebutuhan. Astagfirullahaladzim. Itu menurut saya sih ya, menurut saya artinya ini sudah berada pada cross of the line, artinya sudah berada pada lintas batas kebutuhan kita. Kalau kita hanya ngomong ini, sebenarnya kita ini dalam hidup misalnya sehari kita paling maksimal makan 3 kali, itu butuh. Itu pun makan misalnya pakai sesuap nasi, pakai nasi mungkin pakai telur gitu ya, ceplok, habis dimakan nyampe di tenggorokan selesai. Kita nggak merasakan nikmat. Apalagi sebenarnya, apa sih sebenarnya bedanya makan rendang, bedanya makan sate, bedanya makan pakai garam kalau sudah sampai di kerongkongan ke bawah? Sama. Tidak, kita tidak mampu bedakan. Nah, itu kebutuhan. Tapi kan ketika kita ngomong keinginan, ternyata ono neng dalan ono kolak, kita beli lagi, neng dalan ono bubur. Rasanya beda Mas Dia. Iya, sampai di mulut saja. Rasanya beda, apalagi menyangkut dompet juga mungkin ya. Itu kira-kira. Jadi saya mulai merindukan suara azan ini. Iya. Tadi ketika kolak bubur, aduh, langsung Iya. bayangkan nih. Iya. Ya gitu. Nah ini bayangan-bayangan kita terhadap kolak, terhadap ini sebenarnya ini keinginan, bukan Iya. kebutuhan. Kalau hanya ngomong kebutuhan ya udah nasi cukup, air putih cukup, karena kita butuhnya hanya itu, nutrisi. Kalau mungkin pengen ditambah oleh makan yang manis-manis dan kayak saya misalnya ya. Kalau manis itu kan pasti ada hitamnya, gitu. Jadi beriringan. Kalau manis aja nggak keren Mas Ino. Jadi harus ada hitam manis. Hitam manis. Kira-kira. Lebih Itu awet. kira-kira. Ya. Entah ini pembenaran diri atau Sepertinya bau-bau kan. atau ekspresi kepedean saja. Ya, silakan komunikan yang menilai begitu ya. Iya. Tapi gini Mbak Nitra, memang menarik apa yang disampaikan menarik, tetapi kemudian harus kita imbangi dengan analogi baru, bahwa jangan sampai dengan kita bersyukur kita tidak mau berusaha. Nah ini penting, jadi catatan penting. Ya udahlah gini aja udah cukup. Nah itu jangan, karena kefakiran, kemiskinan itu akan mendekatkan kepada kekufuran. Bahkan dalam sebuah catatan itu kalau nggak salah khomsata imlak atau khosyata imlak, artinya kalau kita nanti miskin, kalau kita nanti kekurangan uang, kalau kita tidak bisa makan, itu mendekatkan dan jadi akar dari penyimpangan sosial. Iya, betul. Maka kemudian syukur tetap, tapi kemudian kita harus tetap ikhtiar. Artinya fungsi syukur itu nanti agar kita nggak depresi, kita nggak putus asa, kita tahu bahwa ini memang keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kemudian ya tetap ditekankan. Makanya kalau kita pakai analogi dan referensi yang sedikit berbeda ya, banyak orang bilang bahwa yang paling penting itu hidup di dunia atau di akhirat.
Banyak yang bilang itu akhirat yang paling penting, Pak. Saya tuh nyampaikan ke mahasiswa agak beda. Ya kita hidup di dunia itu yang paling penting ya di dunia. Karena di dunia itulah mazru'atul akhirah. Tempat kita menanam di akhirat. Lah kalau kita mengutamakan akhirat sedangkan kita melupakan dunia sebagai tempat kita untuk menanam, gimana kalian mendapatkan akhirat kalau kita tidak berjuang di dunia? Berarti yang penting mana, Pak? Yang penting dunia. Dengan di dunia kalian total untuk beribadah kepada Allah, total untuk membina keluarga, masyarakat, mengharapkan ridhonya Allah, insya Allah nanti akhirat akan datang sendiri. Jadi jadi ini analogi yang agak berbeda sehingga orang mampu berpikir luas. Oh iya, saya harus di dunia harus beribadah, harus bekerja, harus punya cita-cita. Berangkat haji juga butuh modal. Nah itu, ini referensi, Mbak. Nah ini kayaknya selaras dengan apa yang dalam sebuah hadis Nabi kalau nggak salah Mas Sinung ya, yang i'mal dunya ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya meskipun kita bersyukur, tetapi kita balik lagi ke pertanyaan Mbak Nitra tadi. Ada porsi di mana kita harus memiliki hasrat untuk mencapai sesuatu atau tujuan tadi itu. Nah, tapi intinya antara tujuan dan kebutuhan tadi itu harus saling mengontrol. Maksudnya kalau kita nambah pernyataannya Mas Sinung tadi bahwa kita hidup di dunia, oke, hari ini kita hidup di dunia, lakukan yang terbaik untuk hidup di dunia. Dan tapi ingat bahwa kehidupan akhirat juga menanti. Nah, untuk mempertegas ini, bahkan dalam hadis tadi yang saya kutip tadi menjelaskan, berusahalah semaksimal mungkin untuk kehidupan duniamu. Seakan-akan kamu akan hidup selamanya di sini. Nah, kalau kamu hidup di dunia selamanya, berarti kamu harus berusaha untuk menjadi baik, harus menjadi pintar, harus menjadi kaya, harus menjadi bla 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 dan seterusnya. Karena apa? Karena konsepnya kamu akan hidup selamanya di sana. Gitu. Dan tapi ingat juga bahwa kamu itu akan dinanti juga oleh kehidupan akhirat. Kalau kamu ingat bahwa kehidupan akhirat sudah menanti, maka kamu harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, oleh karena itu beberapa ulama itu mengatakan niatkan kehidupan duniamu itu untuk ibadah. Misalnya bekerja ya untuk ibadah, menafkahi anak istri, dan belajar ya untuk ibadah, untuk menunjang kehidupan akhirat nanti. Kira-kira seperti itu kira-kira. Jadi intinya itu kita akhirat juga sangat penting karena itu memang akhir dari segalanya. Tapi ketika kita di dunia, jangan kita lalaikan di dunia itu karena di dunia adalah tempat untuk kita menanam dan akhirat itu akan ada hasil dari kita yang kita usahakan di dunia, begitu ya Mas Sinung dan juga Mas Tia. Oke, ini luar biasa sekali, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Kemudian ini timbul pertanyaan lagi ya bagi saya, mengungkapkan rasa syukur yang semestinya itu bagaimana sih? Kapan rasa syukur? Ungkapannya ya Alhamdulillah. Jadi saya tuh sederhana, ngajarin adik saya sederhana. Menghadirkan rasa syukur dalam hati dan pikiran mungkin. Iya, Alhamdulillah. Saya tuh ngajarkan adik saya itu sederhana. Ngajarkannya itu gini. Dulu umpama kita nggak punya rumah ya kita bersyukur. Kalau kita nggak punya rumah, bersyukur kita masih punya uang untuk ngontrak. Ini saya nggak kemudian nyemoni atau apa, enggak loh. Saya dulu pernah ngontrak, kemudian akhirnya kontraktor berarti ya. Kontraktor. Mantap. Kemudian punya rumah, bersyukur. Belum punya mobil, bersyukur. Kita bisa naik motor. Adik saya kecil SD itu sudah saya ajarin hal sederhana seperti itu, Pak. Sampai bisa numpak sepeda, bisa naik sepeda, bersyukur. Karena banyak orang yang belum punya sepeda, bahkan nggak bisa naik sepeda. Bahkan tidak punya sepeda pun kita bersyukur, karena kita diberi kesehatan bisa jalan kaki. Banyak orang yang tidak dikaruniai kesehatan yang akhirnya sulit untuk jalan kaki. Sederhana tapi itu luar biasa. Kalau kita punya pekerjaan, kita syukuri. Karena banyak orang yang tidak bekerja. Banyak orang yang kita kadang kerja ngeluh. Duh, berangkat pagi pulang sore ya kan. Ya, astagfirullah. Banyak pengangguran yang lamar pekerjaan itu ditolak-tolak. Kita punya harta yang sedikit,
itu juga disyukuri karena banyak orang yang di sana itu hutangnya banyak, Mas. Gitu ya. Bahkan sandal jepit yang kita pakai itu kita syukuri. Banyak orang di sekitar kita, orang lain bahkan pakai sandal jepit pun nggak bisa. Bersyukur dari hal yang terkecil. Bersyukur dari hal yang kecil. Saya sih memaknainya Berarti cara bersyukur itu dengan kita melihat ke bawah begitu ya. ya seperti salah satunya seperti itu. Bagaimana Betul. Mas Secara harfiah, secara ungkapan bersyukur itu harus dilambangkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk aktivitasnya, untuk aplikasinya bisa melalui banyak hal. Misalnya kita bisa menahan diri ketika jatuh gitu. Kita nggak marah, nggak ini. Oh ternyata alhamdulillah saya masih, ini contoh aja ya, naik sepeda jatuh. Alhamdulillah jatuh, ternyata saya masih diberikan kenikmatan bagaimana merasakan sehat ketika sembuh. Misalnya bahkan ketika digigit semut, kita harus ngomong alhamdulillah juga harusnya. Kenapa? Karena ketika digigit semut kan gatel. Gatel itu kan dikukur enak sih. Digaruk enak toh gatel itu. Misalnya digigit nyamuk, dipukul pak. Sebenarnya kita harus bersyukur juga. Syukur dalam hal apa? Karena gatel kalau dikukur itu enak banget. Nikmat yang tidak tara, iya kan? Itu harusnya kita bersyukur nikmat juga. terkecil. Itu nikmat terkecil yang kita dapatkan itu adalah ketika kita digigit semut atau digigit nyamuk dan kita merasakan gatal. Kita kukur atau kita garuk, itu luar biasa nikmatnya. Harusnya kita harus bersyukur juga. Makanya di awal tadi saya berkata bahwa syukur itu tidak hanya ketika kita mendapatkan satu kebahagiaan, bahkan ketika kita mendapatkan sebuah musibah pun kita harus bersyukur. Karena apa? Karena nikmat dan musibah itu sebenarnya kan hanya perspektif feeling kita, hanya perspektif pola pikir kita. Itu meskipun kita dalam hal susah seperti yang saya jelaskan tadi, harusnya kalau kita digigit nyamuk kan normalnya kita pasti marah kan? Ini nyamuk opo sih gitu kira-kira dipukul. Tapi kita nggak menyadari bahwa efek dari gigitan nyamuk itu gatel. Kalau gatel digaruk pasti enak. Nah, kita nggak pernah berpikir sampai ke sana. Itu kira-kira. Hanya jatuh dari sepeda. Kita berpikirnya jatuh pada waktu itu sakit. Tapi apakah kita tidak bisa merasakan atau berpikir lagi bahwa ketika kita sudah sembuh nanti kita akan mendapatkan pelajaran bahwa jatuh itu rasanya seperti sana. Maka saya harus berhati-hati ketika naik motor. Kira-kira, atau saya harus berhati-hati ketika naik sepeda ontel. Tapi lagi-lagi ini susah untuk dilakukan. Tetapi kita harus bareng-bareng belajar untuk mewujudkan itu. Tidak berhenti pada satu titik bahwa kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Tidak, tetapi apapun yang kita rasakan harusnya kita mampu menghadirkan rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Allah SWT bahwa kita mendapatkan satu peristiwa yang penting buat kita. Itu menurut saya. Baik, di sini kita juga sama-sama saling belajar ya. Komunikan. Jadi perbanyaklah bersyukurlah dari hal yang terkecil. Insya Allah nikmat itu akan Allah berikan berlipat-lipat yang tidak terduga dari kita. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan mungkin ada kata-kata mutiara begitu di akhir detik-detik selesainya podcast ini. Oke, saya sedikit aja Iya. nyambung sedikit dari apa yang disampaikan Mas Tia. Karena posisi kita sebagai manusia itu tahu dan tidak tahu itu lebih banyak porsi tidak tahunya. Maka tidak ada yang lain, kita itu bersyukur atas semua ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah sedikit yang itu akan bisa merefleksikan kita pentingnya syukur. Kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa ingin panjang umur. Tetapi Allah kemudian memberitahunya dengan cara ada tamu yang datang ke rumah beliau, usianya sampun sepuh, sudah tua. Tamu itu kemudian disuguhi makan sama Nabi Ibrahim. Tamu itu yang tua itu kemudian makan, Mas Tia. Dimakan tapi kemudian makanannya keluar sendiri. Makan, keluar sendiri. Nabi Ibrahim tiba-tiba tercengang dengan doanya. Aku lihat berdoa panjang umur, kemudian tua jadinya kayak gini. Makan masuk, keluar sendiri. Ya Allah, nggak jadi doa saya. Artinya gini, banyak dari hidup kita itu kita yakin kan? Iya. Banyak ketidaktahuan daripada kita tahu. Maka kemudian kita bersyukur, kita hanya mampu berikhtiar dan kemudian kita hanya mampu berdoa. Saya yakin apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik bagi kita. Nah, itu saja dari yang saya. Kemudian dari Mas Tia? Oke, kalau saya kembali lagi ke konsep awal tadi bahwa
syukur ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki hasrat. Saya ulangi lagi bahwa syukur ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki hasrat. Tapi syukur ini diposisikan sebagai rem atau sebagai kendali buat kita agar hasrat kita itu tidak berlebihan. Atau ketika hasrat kita tidak tercapai, maka kita akan kecewa, maka kita akan depresi dan seterusnya. Balik lagi ke hadis Rasulullah tadi, malid dunya ka annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamut. Kira-kira seperti itu. Baik, itulah tadi kesimpulan begitu ya dari pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentunya dengan kita menyimak materi ini, kita semakin memperbanyak bersyukur dan tentunya semakin menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, sampai jumpa komunikan di lain waktu. Saya Nitra Gali. Saya Muhammad Sinung Restendi. Saya Muhammad Yaudin. Dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompos KPI Suka Podcast.